Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marco Andrianus Yotang, mahasiswa aktif Prodi Teknik Mesin angkatan 2019, mahasiswa aktif Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa yang sudah saya pahami tentang apa itu perencanaan pasak. Kita mulai saja. Penjelasannya itu yang pertama ada perencanaan pasak. Dalam satu mekanisme mesin, key atau yang sering kita kenal dengan pasak adalah bagian atau komponen dari mesin atau alat yang digunakan untuk menghubungkan atau mengunci sebuah komponen pada elemen mesin. Contohnya seperti poros. Terus pengertiannya yang pertama itu ada pasak adalah elemen pengikat sementara dan dapat dilakukan pembongkaran tanpa merusak komponen utama yang terhubung. Pasak akan memiliki ketentuan pada poros dan elemen mesin yang perlu dihubungkan atau disebut dengan keyway. Secara umum pasak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada mentransmisikan torsi ke penghubung maupun sebaliknya. Yang kedua itu mencegah gerakan relatif yang terjadi antara poros dengan elemen mesin yang disatukan. Terus hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain pasak. Yang pertama itu ada bahan pasak. Bahan pasak yang dipilih harus lebih lemah atau lunak. Lemah atau lunak dari bahan poros atau bahan elemen mesin lain yang harus ditahan oleh pasak. Yang kedua ada gaya tangensial yang bekerja pada pasak. Yang ketiga itu ada tegangan geser. Yang keempat itu ada tegangan pada poros. Selanjutnya itu terdapat beberapa jenis pasak yang umumnya digunakan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta aplikasi pada pasak tersebut. Di sini ada beberapa jenis pasak pada elemen mesin. Yang pertama itu ada sun case atau pasak benam. Yang pertama itu pasak benam. Sun case atau pasak benam adalah pasak dengan setengah bagian yang terdapat pada poros dan setengah bagian pada bagian lainnya. Ada beberapa jenis pasak yang digolongkan jenis-jenis pasak benam atau sankey, yaitu yang pertama ada pasak benam persegi panjang atau rectangular sankey. Apa itu rectangular sankey?
pasak memiliki penampangan panjang dengan dimensi. Ukuran porsi akan mohon maaf ada kesalahan. Untuk pasak benam persegi panjang itu memiliki penampangan persegi panjang dengan dimensi W sama dengan lebar dan H tinggi. Terus selanjutnya ada yang kedua itu ada pasak benam persegi atau square stance key. Selanjutnya itu ada pasak benam paralel atau paralel stance key. Pasak benam paralel ini yaitu pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk penampung seragam tanpa adanya sudut atau bagian meruncing. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu sambungan key atau pasak pelana. Sandley key atau pasak pelana jarang digunakan pada komponen mesin dengan beban yang berat. Karena ini Sansky tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan torsi tinggi. Selanjutnya itu ada ini juga terdapat dua jenis pasak pada Sandley key, yaitu pasak pelana dasar atau flat Sandley key. Yang kedua itu ada pasak pelana Hello atau Hello Sandley key. Terus yang ketiga ada tangan case atau pasak tangan. Yang keempat itu ada round case atau pasak bulat. Mohon maaf, ada kesalahan. Yang ketiga itu ada tangan case atau pasak tangan. Pasak tangan ini adalah pasak yang digunakan pada aplikasi dengan siklus kerja dan tugas yang berat. Selanjutnya itu ada keempat, yaitu tentang round key atau pasak bulat. Round key atau pasak bulat adalah jenis pasak yang terberat yang berbentuk bulat memanjang dengan ukuran yang sesuai dengan lubangnya. Yang kelima itu ada splines atau pasak ajur. Splines atau pasak ajur adalah bagian integral dari pasak atau hubungan yang terpasang secara bersamaan. Splines atau pasak alur digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membentuk torsi lebih besar dalam porsi daripada ukuran porsinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang tentang pasak, tentang perencanaan pasak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.